Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa yang saya sayangi dan juga yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai Waste Stabilization Pond atau juga dengan istilah kolam stabilisasi di Indonesia kan. Dan juga ada beberapa treatment yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan saya harapkan rekan-rekan mahasiswa semua bisa untuk melihat atau menyimak video temannya yang membahas mengenai bagaimana cara mendesain Waste Stabilization Pond ini. Dan dari kelompok yang telah memberikan presentasi sudah cukup bagus dan sudah lengkap dalam proses desainnya. Oke, nah untuk referensi, saya gunakan aja referensi yang mudah kita pahami itu dari referensi Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 sudah cukup lengkap mengenai bagaimana kriteria desain dan juga bagaimana cara mendesain dari kolam stabilisasi ini sudah cukup lengkap di sana. Oke. Nah, kolam stabilisasi itu merupakan salah satu teknologi yang paling banyak digunakan di dunia pada awal-awal tahun 80-an. Karena pada saat itu masih baru proses kegiatan pengolahan limbah dan masih banyaknya luas area sehingga kolam stabilisasi ini yang paling banyak digunakan dan paling murah biayanya. Kemudian mungkin pengembangan juga masih belum terlalu banyak. Kemudian pengolahannya pun juga terjadi secara natural. Karena apa? Ketika air limbah tadi masuk, maka dia akan langsung diolah, didiamkan saja tanpa diapa-apakan, dan nanti akan terolah sendirinya, baik itu di pengolahan secara anaerobik, pengolahan fakultatif, dan maturasi. Kemudian pada umumnya pengolahan ini menggunakan pengolahan anaerobik, fakultatif, dan maturasi, dan ada mungkin beberapa juga yang menggunakan istilah anaerobik, aerasi, dan maturasi yang lainnya. Jadi ada beberapa konfigurasi yang digunakan dalam proses desain dari kolam stabilisasi. Nah, yang pasti kolam stabilisasi ini dia bentuknya kolam, sehingga kita membutuhkan luas area yang cukup besar dalam proses pengolahan nantinya. Dan mungkin tidak hanya satu, tapi dimungkinkan ada beberapa kolam-kolam yang dibuat per masing-masing pengolahan tadi. Karena apa? Biasanya nanti masing-masing kolam nanti kita akan memperkirakan kira-kira seberapa lamakah padatan ataupun sludge yang terkumpul di dalam kolam pengolahan tadi, sehingga kita harus memisahkan atau mengambil redraw dari sludge yang terbentuk. Dan sudah pasti karena tadi pengolahannya hanya secara natural, yang pastinya adalah biayanya lebih murah. Kecuali untuk hanya biaya penyediaan lahan mungkin yang paling dominan untuk proses investasi dari pembuatan kolam stabilisasi ini. Nah, ini adalah contoh desainnya. Yang pasti kolam stabilisasi ini merupakan kolam yang cukup dalam, di antara 2 hingga 5 meter, karena nanti diharapkan ada terjadi proses anaerobik di bagian dasar dari kolam stabilisasi. Yang kedua adalah fakultatif, dan juga kolam maturasi yang rata-rata ini ketinggian dari kolam ini cukup rendah, sekitar 1 hingga 2 meter. Nah, untuk kolam anaerobik, pada kolam anaerobik ini diharapkan terjadi proses pengolahan air limbah secara anaerobik, terutama pada dasar dari kolam anaerobik. Kenapa terjadi demikian? Karena kolam anaerobik ini diharapkan ini mampu untuk mendegradasi kandungan biodegradable BOD, sehingga kandungan BOD tadi itu tergradasi secara otomatis ketika ada proses anaerobik terjadi di sana. Nah, sehingga bakteri-bakteri tadi itu mampu memanfaatkan kandungan BOD yang terdegradasi tadi untuk sebagai sumber makanannya. Sedangkan beberapa literatur menyebutkan bahwasanya kolam anaerobik ini juga mampu untuk mengurangi kandungan bakteri atau mikroorganisme. Karena apa? Sangat berpotensi sekali karena
Yang namanya kolom stabilisasi di sini kolom anaerobik dimungkinkan adanya pengendapan partikel ke dasar dari anaerobik. Sehingga ketika ada pengendapan partikel tadi, biasanya bakteri ini berasosiasi atau melainkan istilahnya, atau dia akan terbawa oleh partikel untuk mengendap ke bawah. Sehingga makanya di bagian zona anaerobik ini zona yang dia diharapkan prosesnya ini tidak butuh oksigen dan tetap terjadi pengolahan untuk minimal degradasi biodegradable organik. Sehingga di sini untuk kandungan pada proses anaerobik, paling dasar ini tetap akan ada dari proses anaerobik. Di sini ada akan mengubah kandungan organik, kandungan lemak menjadi gas metan, kemudian amonia, dan juga bisa dihasilkan gas CO2. Sedangkan pada bagian permukaan karena dari kedalamannya sekitar 2 hingga 5 meter, maka diharapkan di sini pada bagian beberapa meter dari permukaan air sana terjadi infiltrasi oksigen, ada masuk oksigen ke dalam air, sehingga diharapkan adanya oksigen yang digunakan oleh bakteri untuk proses removal kandungan BOD dan lainnya. Nah, untuk fungsinya tadi pasti adalah untuk degradasi kandungan organik, biodegradable organik maksimal hingga 70%. Kemudian untuk memisahkan padatan solid partikel tadi yang cukup berat, baik itu suspended solid ataupun partikel yang besar. Dan juga ketika tadi proses degradasi organik tadi, maka akan dilepaskan beberapa kandungan organik yang mudah terserap. Dan pasti adalah menghasilkan gas metan dan CO2. Dan juga di sana pada proses anaerobik akan dihasilkan peningkatan dari jumlah nitrogen. Karena tadi di sana dalam proses anaerobik di sini, si bakteri tadi akan asimilasi atau mengubah kandungan nitrogen itu menjadi kandungan amonia dan lainnya. Kemudian ini efisiensinya bisa hingga 80% dan juga HRT waktu tinggal si air di sana sekitar 1 hari. Nah, kemudian untuk yang fakultatif, ini adalah proses fakultatif yang mana diharapkan adanya infiltrasi oksigen masuk ke dalam air, sehingga di sana diharapkan kandungan BOD itu bisa remove dengan maksimal. Dan sini ada oksigen yang cukup digunakan oleh si bakteri, walaupun tadi oksigen ini akan masuk secara natural. Nah, di sini pada kolom fakultatif, di sana ada beberapa pembagian. Yang pertama itu ada zona aerobik, zona fakultatif, dan zona anaerobik pada bagian dasar. Nah, pada zona aerobik ini rata-rata terjadi proses degradasi dengan kandungan O2, oksigen yang akan dilepaskan oleh alga, dan juga kandungan oksigen yang berasal dari permukaan di sini akan dimanfaatkan oleh bakteri. Nah, bakteri-bakteri tadi akan mendegradasi kandungan organik, kandungan BOD, kandungan COD, nitrogen, fosfat, dan lain-lainnya untuk sebagai proses dalam metabolismenya. Di sana akan ada, dan prosesnya akan dalam proses biologis yang mengandung oksigen akan ada bakteri baru yang dihasilkan dan juga sel-sel yang telah mati ataupun sel yang baru. Dan di sini baru pelepasan gas CO2 akan yang dimanfaatkan kembali oleh si alga. Nah, seperti inilah siklus yang terjadi pada fakultatif, karena di sini diharapkan dengan adanya alga dan bakteri, maka mereka saling bisa bersimbiosis, yang mana alga tadi akan menghasilkan oksigen yang digunakan oleh bakteri untuk proses degradasi kandungan organiknya. Sedangkan kandungan organik dari alga itu rata-rata tidak bisa menggunakan kandungan karbon, tapi lebih menggunakan fosfat, nitrogen, oksigen, dan lainnya. Sehingga hasil produksi oksigen yang dari alga ini akan dimanfaatkan oleh bakteri pada proses pengolahannya. Nah, di sini pada zona anaerobik itu terdapat sama seperti pada fase anaerobik sebelumnya, itu diharapkan
pada fase dasar dari fakultatif ini terjadi proses degradasi kandungan transformasi senyawa menjadi gas CO2, amonium, dan H2S dan gas CO4. Sini kedalamannya itu ada sekitar 1-2 meter, sehingga nggak terlalu dalam, dan biasanya itu memiliki satu primary dan secondary fakultatif pond. Yang primary ini dimanfaatkan untuk proses removal kandungan TSS, sehingga dengan adanya proses sedimentasi, maka TS tadi akan mengendap. Yang kedua itu baru proses secondary treatment, baru proses pengolahan air limbahnya dengan bantuan alga dan bakteri. Nah, maturasi. Untuk kolam maturasi merupakan kolam yang dimanfaatkan untuk proses removal bakteri menggunakan sinar UV dan juga mendegradasi kandungan amonia. Kenapa di sana bisa dimungkinkan degradasi amonia? Yang mana nitrogen ini bisa kita olah asalkan dengan kandungan oksigen yang cukup. Semakin cukup kandungan oksigen, maka akan semakin bagus pula hasilnya. Oke. Nah, di sini kandungan si amonia tadi itu akan dikonvert menjadi nitrit dan nitrat, dan baru akan dikonversikan kembali menjadi gas nitrogen jika memungkinkan. Karena tidak ada oksigen yang masuk secara langsung masuk ke dalam kolam maturasi. Nah, rata-rata pada kolam maturasi ini oksigennya masuk secara filtrasi dari udara menuju air. Dan untuk kriteria desain dari kolam maturasi ini merupakan yang paling rendah, di mana ini kedalaman itu sekitar 1 meter. Dan oksigen itu masuk dari permukaan di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh desain, contoh dari proses pengolahan anaerobik fakultatif dan menggunakan high rate pond. Inilah high rate pond yang digunakan untuk proses fakultatifnya, sehingga diharapkan dengan lama waktu kontak bisa mendegradasi kandungan organik lebih maksimal. Nah, ini adalah contoh konfigurasi dari waste solution pond yang bisa kita menggunakan anaerobik atau anaerobik langsung, kemudian kolam maturasi atau yang lainnya. Oke. Nah, pada umumnya itu adalah dengan konfigurasi anaerobik, fakultatif, dan maturasi, atau nanti beberapa juga menggunakan sistem yang lain. Untuk kekurangan dan kelebihannya, udah pasti kelebihannya adalah simple. Di sana paling simple dan biayanya udah pasti murah, dan kita tidak membutuhkan operator yang harus benar-benar skill yang tinggi. Kita cukup bisa menggunakan operator yang unskilled untuk mengoperasikan si iOS waste stabilization pond ini. Oke, kemudian high removal rate, cukup tinggi removalnya karena walaupun dengan proses secara alami, removal di sini juga cukup tinggi hingga 85%. Dan karena kita tidak menggunakan alat-alat otomasi, maka proses maintenance-nya akan lebih murah. Yang kurangannya adalah kita punya luas area yang cukup besar, karena kita akan menampung beberapa area pengolahan limbah baik anaerobik, fakultatif, dan maturasi. Dan terkadang pada kolam anaerobik ini dimungkinkan adanya bau yang cukup menyengat. Nah, bau ini akan yang dihasilkan dari proses degradasi kandungan organik nantinya. Kemudian juga ini dapat kegiatan pada proses fakultatif maturasi ini dapat berubah tergantung dari kandungan environmental seperti kandungan cuaca, kemudian suhu, dan juga pH, temperatur. Terutama temperatur dan suhu yang paling dominan dalam proses degradasi kandungan, mempengaruhi performa dari si USP. Ini adalah contoh desainnya. Jadi kita bisa mendesain pond tadi baik menggunakan anaerobik fakultatif atau plus aerated pond dengan beberapa teknologi di dalamnya. Nah, encoding BOD, kilogram BOD per kilogram MLSS, bisa lihat di sini.
Dan kita bisa tentukan range-nya yang mana, dan juga waktu tinggalnya juga sama, sudah ada. Yang kedalamannya sudah ada, tinggal mencari dimensinya saja. Oke, sekarang itu untuk di teori mengenai WSP atau Waste Stabilization Pond. Sedangkan untuk proses desain, silakan mengacu ke Permen PUPR nomor 4 tahun 2017, atau lebih gampangnya silakan simak video dari teman kelompoknya yang pada kelompok SBR. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.